Oke, pada kesempatan ini, video ini saya mau menjelaskan buku cetak PG ya, soal-soal di cetak PG Martin Kanginan di bab gerak lurus. Total ada 15 nomor ya. Kita mulai dari nomor 1. Ada sebuah motor melaju lurus ke utara, utara itu atas ya, menempuh jarak 6 km 7 menit. Jadi dia ke atas. Kita gambarin dulu ya, ke atas 6 km 7 menit. Lalu berbelok ke timur, ke kanan. Timur kanan ya. 8 km. Lebih panjang ya. 8 km 8 menit. Nah, yang ditanya berapa kecepatan rata-ratanya. Kalau kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu. Jadi perpindahannya adalah sisi miring ini ya. Nah, perpindahannya berarti Pitagoras antara 6 kuadrat sama 8 kuadrat. Dibagi waktu. Nah, waktunya 7 tambah 8 ya. Nah, tapi satuannya kalian harus perhatikan. Yang atas ini satuannya kilometer, yang bawah menit. Sementara jawabannya itu semua kilometer per jam. Jadi yang atas dulu kita dapat 10 km per 15 menit. Nah, kita ubah 15 menit itu adalah seperempat jam gitu. Jadi hasilnya 40 km per jam. 40 km per jam ada dua jawaban nih. Nah, sekarang kita lihat arahnya. Timur laut atau barat daya. Nah, di sini arah perpindahannya itu ke kanan atas ya. Kalian harus ingat juga arah mata angin. Kanan itu timur, atas itu utara. Kiri barat, bawah selatan. Nah, kanan atas itu timur laut. Kiri bawah itu barat daya. Kiri atas itu barat laut. Kiri kanan bawah itu tenggara. Jadi karena ini kanan atas, berarti jawabannya yang timur laut. Itu nomor 1. Oke, kita lanjut nomor 2. Di antara grafik berikut, manakah yang menyatakan suatu benda bergerak dengan kelajuan yang konstan? Kelajuan konstan itu artinya kecepatannya tetap ya. V-nya tetap. Nah, V-nya tetap, di sini grafik-grafiknya ada grafik. Ini grafiknya S semua. Grafiknya S semua ya. Kalau V-nya tetap, berarti grafik S-nya itu pasti miring. Miringnya lurus ya. Karena GLB. Nah, maka jawabannya yang C. Nah, kalau kita mau identifikasi satu-satu ya. Untuk yang A, ini dia kalau S-nya, grafik S-nya berupa lengkung, ini GLBB. Jadi GLBB maju karena S-nya naik ya. Tapi makin lama makin pelan nih. Jadi ini GLBB maju diperlambat. Kalau yang B, ini GLBB juga maju juga, tapi makin lama makin naik. Ini GLBB maju dipercepat. Gitu. Kalau yang D, GLBB juga, tapi mundur karena S-nya turun. Mundurnya diperlambat karena makin lama makin landai. Sementara yang E ini S-nya segini terus nggak kemana-mana ya. Ini artinya diam. Jadi jawabannya yang C ya. Untuk yang GLB. Ini GLB maju. Lebih tepatnya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. 15, sorry. Nomor 3. Ada sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan itu. X sama dengan, nah, terus kecepatan rata-rata dari detik 1 sampai detik ketiga. Nah, ini kan ada persamaan X-nya ya. 2T pangkat 3 plus T plus 4. Nah, detiknya ada detik ke-1 sama detik ke-3. Ini kita masukin dulu.
Kalau detik ke 1 berarti 2 kali 1 pangkat 3 tambah 1 tambah 4. 2 tambah 1 tambah 4, 7. Untuk yang detik ke 3, 2 kali 3 pangkat 3 tambah 3 tambah 4. Ini agak besar ya. Hasilnya 61. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan bagi waktu. Perpindahan itu X akhir kurang X awal. Posisi akhir kurang posisi awal bagi waktu. Nah, posisi akhirnya itu 61, posisi awalnya 7. Waktunya dari detik 1 ke detik ketiga. Jadi 3 kurang 1. Nah, dari sini kita dapat jawabannya 27 meter per second. Itu nomor 3. Kita lanjut nomor 4. 4 soal-soal grafik. Perhatikan grafik V kecepatan terhadap waktu seperti ini. Pertanyaannya, berdasarkan grafik itu, jarak yang ditempuh kereta dalam waktu 4 detik adalah. Jadi kita fokus ke ini ya, detik keempat ya. Jadi batasnya nanti di sini. Nah, kalau grafik VT, jarak itu adalah luas di bawah grafik. Jadi kalau grafiknya seperti ini, cuma sampai detik keempat, berarti luasnya juga ada 2. Luas yang ini, saya kasih nama luas 1 sama luas 2 gitu. Ya, luas 1 bentuknya segitiga. Jadi setengah kali alasnya 2, tingginya 60. Jadi 60 meter. Luas 2 bentuknya trapesium. Setengah kali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya ada yang 60 sama 80. Kali tingginya yang ini 2 ke 4, 2 juga. Hasilnya 140 meter gitu. Jadi jarak selalu dijumlah, nggak ada yang minus. Jadi total jaraknya 200 meter. Nomor 4. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Ini yang atas ini tabel T, yang bawah tabel V ya. Tabel tersebut merupakan tabel sebuah kereta dengan T menyatakan dalam detik dan V menyatakan dalam kecepatan. Jadi di sini tabel T terhadap V yang ditanya perpindahannya berapa. Nah, karena ini berupa tabel, ada baiknya kita buat grafik dulu supaya kita tahu ini perjalanannya seperti apa. Gitu ya. Nah, satu persatu kita gambarin. Yang pertama 00, berarti ini grafiknya antara T sama V. Oke. Awalnya 00, berarti detik ke 0, awalnya dia di sini. Terus 12, detik ke 1, dia kecepatannya 2. Nah, gini ya, titik ini. Terus detik kedua, kecepatannya 4, detik ke 3, kecepatannya 6. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Nah, kira-kira kayak gini. Kemudian detik keempat, kecepatannya 8. 4, kecepatannya 8. Oke. Detik kelima tetap 8, detik ke-6 tetap 8. Jadi tetap begini ya. Nah. Oke, kemudian detik ke-7 dia jadi 4, turun di sini. Detik ke-8 dia 0. Nah, dia udah 0 nih, detik ke-8. Kurang panjang, sorry. Saya panjangin ya. Oke, nah detik ke-9 dia sudah min 4, turun di bawah. Min 4 di sini. Kira-kira ya. Oke. Detik ke-10 dia min 4 lagi. Nah, jadi grafiknya nih kalau kita gambarin, pertama dia lurus naik, terus datar, lurus turun, terus lurus seperti ini. Nah, grafiknya begini.
Yang ditanya perpindahan. Jadi area luasnya, ini ada dua area ya. Area pertama yang ini. Ya. Area kedua yang bawah. Tuh. Jadi perpindahan itu, kalau perpindahan, area yang bawah itu artinya dia lagi mundur. Jadi luas yang atas itu berupa trapesium, dikurang luas yang bawah juga berupa trapesium. Oke. Nah, luas trapesium yang atas itu setengah kali jumlah sisi sejajarnya 8 sama 2. Jadi 8 tambah 2 kali tingginya, tinggi trapesiumnya 8. Sementara luas yang bawah setengah kali luas sisi sejajarnya 9 ke 10 ya, berarti 2 sama 1 tambah 2 kali tingginya 4 gitu. Kita hitung ya, ini 10 kali 4 40 min 6 berarti 34 meter. Gini nomor 5. Oke, kita lanjut nomor 6. Perhatikan grafik terhadap waktu. Jarak terhadap waktu di samping. Berapakah nilai kecepatan yang paling besar? Nah, kecepatan yang paling besar karena ini jarak terhadap waktu. Berarti kita cari yang gradiennya ya. Jadi gini, kalau kecepatannya besar itu jaraknya bertambah dengan cepat. Artinya grafiknya punya gradien yang curam gitu. Oke. Nah, jadi misalnya gini, kalau yang P itu gradiennya kira-kira seperti ini. Yang di Q itu lagi datar gradiennya. R itu, ini kan lagi naik banget ya R ya. Nah, gradiennya kira-kira seperti ini. Gradien garis singgungnya. Sementara S begini. T itu udah berhenti dia. Ya. Jadi yang paling curam gradiennya itu yang R. Nomor 6. Gitu ya. Lanjut nomor 7. Setelah 2 detik dari keadaan diam, GLBB ya ini ya. Kecepatan benda menjadi 4 meter per second. Jadi pertama gerakannya itu GLBB. Dalam 2 detik, yang awalnya diam, V0-nya 0, ternyata VT-nya menjadi 4 meter per second. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, gerakan kedua itu GLB, kecepatannya konstan. Tentukan waktu total yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 10 meter. Jadi 10 meter itu delta X total. Butuh waktunya berapa? Waktu total juga. Pertanyaan gitu. Oke. Pertama, kita dari yang GLBB dulu nih. Coba kita ulik dulu ya. Dari yang GLBB ada 3 hal yang dikasih tahu. Kita bisa dapat A-nya dulu. GLBB itu harus punya A-nya. VT sama dengan V0 plus AT. Rumus pertama ya. VT-nya 4, V0-nya 0, A-nya kita nggak tahu, T-nya 2. Dari sini kita dapat A-nya 2 meter per second kuadrat. Nah, sekalian setelah dapat A, kita cari jaraknya yang ditempuh selama GLBB. Jadi, rumus kedua, delta X sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya kan kita udah tahu tadi ya, 0 ya. 0 kali 2 tambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Nah, berarti ini kita dapat 4 meter. Artinya, kalau yang GLBB itu sudah berjalan 4 meter, jarak totalnya 10, berarti pas GLB, delta X-nya itu tinggal 6 meter, gitu. Oke. Nah, pas GLB ini dia gerak dengan kecepatan berapa? Tadi kan dia awalnya diam, terus naik jadi 4. Kemudian kecepatannya konstan, jadi GLB ini bergerak di kecepatan 4, V-nya 4 meter per second, gitu. Ya, berarti dari sini kita dapat waktunya nih.
delta X sama dengan V kali T ya kalau GLB ya. 6 sama dengan 4 kali T. T-nya 1,5 detik. Nah, T total berarti ketika GLBB dia geraknya 2 detik. Ketika GLB dia geraknya 1,5 detik. Jadi total waktunya ada 3,5 detik. Gitu. Nomor 7. Oke, saya lanjutkan ke nomor 8. Ada sebuah kereta mendapatkan percepatan 2 meter per second selama 10 detik dari keadaan diam. Jadi pertama ya, gerakan pertama ini GLBB. Percepatannya 2 dari keadaan diam, V0-nya 0, waktunya 10 detik. Lalu diperlambat. Nah, gerakan kedua GLBB lagi. Tapi diperlambat, yang ini dipercepat ya. Ngegas, terus ini ngerem. Diperlambat datanya A-nya sekarang min 4 sampai akhirnya berhenti, VT-nya 0. Gitu. V0-nya berapa pas GLBB kita nggak tahu karena itu harus dari yang dipercepatnya. Gitu. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapakah jarak total yang ditempuh oleh kereta itu. Nah, ini kita bisa deketin pakai konsep grafik akan jauh lebih mudah. Ya. Jadi, ini grafik V terhadap waktu lagi ya. Sekarang kita lihat yang dipercepat dulu. Pas dipercepat itu kecepatan awalnya 0. Itu artinya awalnya dia 0 nih di sini. Nah, kalau percepatan 2 meter per second kuadrat itu artinya ya, tiap 1 detik kecepatannya naik 2. Dia bergerak selama 10 detik kan. 1, 2, 3, sampai detik ke 10. Ya. Sampai detik ke 10 nih katakanlah. Nah, artinya gimana? Kalau 1 detik naik 2, berarti kalau udah jalan 10 detik, itu berarti naik berapa? Gitu. 20 ya. Dia udah jadi 20, 2 kali 10. Atau kamu boleh hitung pakai VT, V0 plus AT. Tuh, gini juga boleh. VT 0 tambah 2 kali 10. 20. Jadi sampai detik ke 10 kecepatannya itu jadi 20. Dia akan naik lurus begini. Nah, ini grafiknya nih. Yang pas dipercepat. Kemudian pas diperlambat, percepatannya minus 4 perlambatannya. Nah, ini juga bisa kita hitung. V0-nya kita pakai yang tadi yang 20. VT V0 plus AT lagi. Berarti V0-nya 0, VT-nya 0, V0-nya 20, tambah min 4 kali T. Kita dapat T-nya 5 second. Jadi dia pas turun cuma butuh 5 second. Jadi sampai detik ke-15 ya, dia udah 0. Nah, ini akan membantu karena yang ditanya jarak. Nah, jarak itu kalau ada grafik VT, jarak itu adalah luas grafik. Jadi luas segitiga aja udah setengah kali alas kali tinggi gitu. Alas segitiganya 15, tinggi segitiganya 20. Jadi jawabannya 150 meter. Gitu. Nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Nomor 9, gambar berikut melukiskan grafik percepatan benda sebagai fungsi waktu. Ini grafik AT ya. Pertanyaannya, kalau mula-mula dia kecepatannya 4, kecepatan pada detik ke-15 berapa? Nah, karena ini grafik A, kalau grafik AT, luasnya adalah perubahan kecepatan. Luas grafik mendefinisikan perubahan kecepatannya. Jadi ini kan kita mau sampai detik ke-15. 15 itu ada di sini. Jadi luas grafik ini, kotak-kotak ini, kotak pertama, terus kotak kedua, kotak ketiga,
Ini adalah perubahan kecepatannya. Ya. Untuk yang kotak pertama, alasnya 6, tingginya 6. 6 kali 6. Untuk kotak kedua, alasnya 6 lagi, tingginya 4. Untuk kotak ketiga, alasnya 3, tingginya 2. Nah, ini kalau kita jumlahin, 36 tambah 30, 66. Nah, berarti perubahan kecepatannya 66, awalnya 4. Jadi V akhirnya 4 tambah 66, 70 meter per second. Gitu. Kalau grafik AT ya, seperti ini. Kita lanjut, nomor 10. Nomor 10, ada sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas bidang datar. Perbandingan besar kecepatan saat menjadi H per 2 dan H per 4. Jadi ini ya kalau kita ilustrasiin ya. Ada benda dijatuhin dari ketinggian H. Dijatuhin berarti V0-nya 0. Lalu Y0-nya berarti H ya. Ketinggian awalnya H. Terus dia jatuh ke bawah, pertanyaannya ketika tingginya setengah H, posisi 1, sama di sini dia punya kecepatan ya, VT1, sama ketika di sini, seperempat H. Ini VT2, berapa perbandingannya? Ya. Berdasarkan rumus graf vertikal ya, graf vertikal yang nggak ada waktu, itu pakai rumus yang ketiga, VT kuadrat, V0 kuadrat min 2G, YT min Y0. Nah, kita bikin perbandingannya aja, VT1 banding VT2. Berarti V0 kuadratnya sama-sama 0, 2G sama YT-nya, untuk yang posisi 1, itu ketinggiannya setengah H. Ketinggian awalnya H. Posisi 2, ketinggiannya seperempat H, ketinggian awalnya H. Nah, jadi ini dapat perbandingannya, kalau dikaliin ya, min 2G kali setengah. Yang ini jadi min, atasnya jadi plus GH, bawahnya min 2G kali min 3 per 4, 2 kali 3 per 4, 3 per 2, plus 3 per 2 GH. GH-nya kita bisa coret, berarti ini adalah 2 per 3. Tapi ini VT1 banding VT2 kuadrat. Nah, VT1 banding VT2-nya tinggal kita akarin. Akar 2 banding akar 3. Kalau dirapiin, kita kali sama akar 3 kali akar 3, jadi akar 6 banding 3. Gitu, nomor 10. Oke, kita lanjut, nomor 11. Adit menjatuhkan bonekanya melalui jendela dari lantai 25 sebuah apartemen. Jadi, coba ya saya ilustrasiin ya. Kalau ini apartemen, di lantai 25 bendanya dijatuhkan. Jadi V0-nya 0 ya. Nah, setelah 1 detik dia melewati lantai 24. Lantai 24 udah sampai sini nih. Dari sini ke sini jalannya 1 detik. Gitu. Nah, 1 detik kemudian dia akan sampai di mana? Pertanyaannya gitu. Oke. Jadi detik kedua ya. Detik kedua dia udah sampai di lantai berapa? Nah, kita pakai rumus yang ada hubungannya sama waktu. Rumus kedua dari graf vertikal, YT sama dengan Y0 tambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Atau kalau Y0 nya kita pindah ke sini, jadi YT min Y0 gitu ya. Ini adalah delta Y. Delta Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, coba kita pakai. Detik ke 1, berarti delta Y-nya, V0-nya 0, min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Delta Y-nya kita dapat min 5 meter.
Ini artinya dalam 1 detik turun 5 meter. Ya kan? Dan 5 meter itu adalah jarak dari lantai ke-25 ke 24. Jadi 5 meter ini adalah turun 1 lantai. Jadi tiap 5 meter itu 1 lantai. Nah, sekarang kita lihat detik kedua. Detik kedua, dia udah turun berapa? Gitu ya. Jadi di detik kedua, delta Y sama 0 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Nah, ini min 20 meter gitu. Artinya ini turun 4 lantai. Tapi karena V0-nya kita pakai yang 0, jadi acuannya itu yang 25, lantai 25. Jadi lantai 25 dikurang 4. Jadi lantai 21. Gitu. Nomor 11. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Ada sebuah batu kecil dilempar ke atas dan mendarat di sebuah papan yang terletak 2 meter di atas titik. Jadi ada batu dari bawah ya. Y0-nya 0, dilempar ke atas dengan kecepatan 7. V0-nya 7. Kemudian dia nyampe di 2 meter. YT-nya 2 meter. Nah, pertanyaannya kecepatannya berapa? VT-nya berapa? Tidak ada data waktu sama sekali di sini, jadi kita pakai rumus ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G YT min Y0. VT kuadrat kita nggak tahu, V0 kuadrat 7, G-nya 10, YT-nya 2, Y0-nya 0. Jadi VT kuadrat sama dengan 49 kurang 40. VT kuadrat sama dengan 9, VT-nya 3 meter per second. Gitu ya. Ini ada plus 3 sama min 3 nih. Ya. Kita lihatnya gini. Kita udah tahu akar 9 itu kan 3, bisa plus 3, bisa min 3 ya. Dilempar ke atas dan mendarat di sebuah papan yang terletak di atas titik pelemparan jika kecepatan awal adalah karena ini mendaratnya pas posisi naik ya, berarti kita ambil yang positif. Dia udah kasih tahu arah ke atas yang positif gitu. 12. Lanjut kita ke nomor 13. Ada 2 bola dilempar vertikal ke atas pada saat yang bersamaan. Bola yang memiliki kecepatan ada V01, ada V02. Kemudian ditanya jaraknya berapa. Jadi gini. Kalau diilustrasiin ya, ini ada bola 1. Dia naik dengan kecepatan awal 20. Bola 2 naik dengan kecepatan awal 24. Dan ditanya jarak ketika mencapai ketinggian maksimum. Jadi di ketinggian maksimum itu VT-nya sama-sama 0. Ya, VT-nya sama-sama 0. Kita mau cari jaraknya berapa. Nah, pakai rumus yang ini yang nggak dikasih tahu lagi-lagi waktu ya. Jadi kita pakai rumus ketiga, VT kuadrat, V0 kuadrat min 2G, YT min Y0. VT-nya kan 0, V0-nya beda-beda ya. G-nya sama, YT-nya kita mau cari, ketinggian maksimum, Y0-nya 0. Jadi kalau dari sini, 0 sama dengan V0 kuadrat min 2G kali YT, 2G kali YT sama dengan V0 kuadrat. YT itu V0 kuadrat per 2G. Nah, kita bisa buat perbanding jaraknya masing-masing berapa. Untuk bola 1, berarti YT-nya, V0-nya kan 20 ya. 20 kuadrat per 2 kali 10. 20 meter. Bola 2, YT-nya berarti 24 kuadrat per 2 kali 10. 24 kuadrat per 20. 28,8 meter. Nah, ini kalau kita selisihin berarti bedanya 24 kuadrat
V0 kuadrat min 2G. YT min Y0. Yang pertama 20, yang kedua 24 kuadrat per 20. 8 meter. Oh, sorry. Ketika bola pertamanya aja yang mencapai puncak. Jadi gini. Kalau yang nyampe puncak itu cuma bola pertama doang. Jadi kita analisanya dari bola pertama. Sorry, ini salah bikin. Bola pertamanya dulu ya. Bola 1 mencapai puncak. Nah, kita cari waktunya dulu. VT sama dengan V0 min GT. Karena waktu itu yang nanti dipakai juga di bola kedua. VT-nya 0, V0-nya 20, G itu 10 kali T. T-nya dapat 2 detik. Nah, terus juga kita cari tingginya ya. Tinggi bolanya berapa. Berarti dia nyampe di puncak. Tadi ya, yang YT sama dengan Y0, V0 kali T min setengah GT kuadrat. YT-nya kita mau cari, Y0-nya 0, V0-nya 20 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Jadi 40 kurang 20 meter. Nah, jadi di detik kedua si bola 1 itu udah sampai puncak nih. Dia di 20 meter gitu. Tapi bola 2 belum tentu sampai puncak gitu loh. Jadi di bola 2 kita cari YT-nya juga. Cuman pakai detik kedua ini. Y0-nya 0, 24 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Nah, ini dapatnya 48 dikurang 40. 8 meter. 48 dikurang 20, 28 meter. Gitu. Jadi yang satu udah nyampe 20, yang bola kedua ini sudah nyampe 28 gitu. Jadi selisihnya bedanya 28 kurang 20, 8 meter. Nah, ini hati-hati ya, nomor 13 agak tricky soalnya. Oke, kita lanjut nomor 14. Nomor 14, ada dua perahu di sungai yang bergerak saling mendatangi. Saya gambarin ya, jadi prosesnya ini perahu A, katakanlah, ini perahu B, saling mendatangi. Laju perahu pertama relatif sederhana adalah V dan 2V. Jadi A-nya V, B-nya 2V, tapi ke arah kiri. Terus ketika air sungai tidak mengalir, kedua perahu berpapasan setelah bergerak 20 detik. Jika jarak kedua perahu adalah 72 meter, ini jaraknya 72 meter, dan air sungai mengalir searah perahu pertama dengan kecepatan 1 meter per second. Kedua perahu akan berpapasan setelah bergerak selama berapa? Nah, jadi ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, tidak ada air, tidak ada air sungai. Jadi air sungainya tidak mengalir, kondisi pertama. Jadi benar-benar airnya tenang gitu ya. Artinya yang berpengaruh ya V sama 2V ini doang. Nah, coba kita di sini kita coba cari dulu ya. Kalau berpapasan itu kata kuncinya berarti kita harus pakai XT, posisi akhirnya sama ya. XT-nya A sama dengan XT-nya B. XT-nya A berarti X0A tambah V0 kali T plus di sini dua-duanya GLB ya, jadi nggak usah pakai ini. XT itu X0 tambah V kali T, VA kali T. Yang ini X0B tambah VB kali T. Dua-duanya GLB. X0A 0, X0B ada di 72 meter. Si A itu plus V. Ya, ini ketemunya di detik ke-20 nih. Jadi V kali 20 di kondisi pertama. Nah, di sini min 2V kali 20. Nah, ini berarti 20V sama dengan 72 min 40V, 60V sama dengan 72. V-nya kita dapat 1,2 meter per second. Itu dulu. Kondisi pertama, kita dapat V-nya. Ya.
Nah, kondisi kedua ketika airnya mengalir. Airnya mengalir, kondisi kedua, mengalirnya searah dengan perahu pertama. Jadi logikanya gini ya gambarnya ya. Perahu pertama nih, dia sendiri punya kecepatan V 1,2, tapi didorong air 1 meter per second. Sementara perahu kedua, dia ke arah kiri, kecepatannya 2,4 karena 2V ya. Tapi ada arus ke sana juga 1 gitu. Oke. Ya. Nah, ini berarti kalau kita susun persamaannya berbeda dikit, XTA sama dengan XTB. Untuk XTA X0A tambah V kali T, yang XTB X0B min VB kali T plus tambah VB kali T gitu ya. Kita lihat cara pakainya. Yang X0A 0, V-nya ini kan searah ya, jadi dijumlahin 1,2 tambah 1 gitu. Sementara yang kondisi kedua, X0B-nya ada di 72 meter, jaraknya 72 meter. VB-nya ada min 2,4 karena ke kiri tambah 1 T gini. Jadi di sini 2,2 T sama dengan 72 min 1,4 T. Pindah ke kiri jadi 3,6 T sama dengan 72. T-nya 20 detik. Gini soal perahu. Nomor 14. Ya, satu soal lagi. Nomor 15. Seorang siswa dapat berjalan ke atas pada sebuah eskalator yang diam dalam waktu 90 detik. Jadi ini gini dulu ya datanya ya. Jadi ada siswa bisa menempuh jarak S dalam waktu 90 detik gitu. Kalau eskalatornya diam, jadi dia gerak sendiri gitu. Jika siswa berdiri diam, eskalatornya jalan, siswa dapat sampai dalam waktu 60 detik. Jadi ini kalau eskalatornya bergerak, siswanya diam, eskalatornya gerak. Eskalator doang, dia bisa menempuh jarak S, tapi waktunya 60 detik. Ini dulu, ya. Nah, dari dua ini kita bisa dapat apa? Yang pertama, kondisi pertama S V kali T kan. V-nya V siswa, ya. Jadi S sama dengan 90 kali T. V siswa kali 90. Ini persamaan pertama. Di kondisi eskalator juga sama S tapi V-nya VE. Jadi ini VE kali 60. Nah, ini kalau disamain VS kali 90 sama dengan V eskalator kali 60, kita bisa dapat bahwa V-nya siswa itu 2/3, 60/90 ya, dari V eskalator. Gitu. Ini penting nih nanti. Nah, kenapa penting? Karena yang ditanya, kalau siswa jalan di eskalator yang juga berjalan. Jadi dua-duanya jalan. Jadi siswa jalan, eskalator juga jalan. Butuh waktu berapa? Gitu. Untuk menempuh jarak S lagi. Gitu loh. Nah, kalau dua-duanya jalan, berarti SV kali T. V-nya itu hasil penjumlahannya. V siswa tambah V eskalator. Gitu. Ya. Nanti yang ditanya waktunya ya. Jadi ini kita buka S-nya. Kamu boleh buka yang mana aja. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Cuman kita arahin ke satu variabel. Ya, karena ini VS itu 2/3 VE. Di sini 2/3 VE ya. Tambah VE kali T. S-nya juga kita ganti jadi ini. Yang VE kali 60. Supaya variabelnya semua dalam VE. Jadi VE kali 60 sama dengan 5/3 VE kali T. VE-nya kita bisa coret. T-nya kita dapat 60 kali 3 bagi 5. 36 detik. Begitu nomor 15. Nah, ini cukup susah ya. Nomor 14, nomor 15 itu dua contoh yang cukup susah. Oke, selesai 15 nomor pembahasan PG. Semoga bermanfaat.